Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri. Bab 8, Keterampilan Tubuh yang Sempurna. Seluruh tempat kembali sunyi, tidak ada yang menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Luo Xiu menatap semua orang yang hadir, lalu mendengus dan pergi. Orang-orang itu secara otomatis memberi jalan, dan tidak ada yang berani menghalangi jalan di depan Luo Xiu saat ini. Luo Xiu di kelas junior ini sungguh aneh. Saya mendengar bahwa beberapa orang lambat dalam mengembangkan bakat mereka dalam seni bela diri, tetapi setelah beberapa tahun mereka dapat mengumpulkan kekuatan dan meningkat dengan cepat. Dia hanya melirik ke semua orang, jelas itu adalah peringatan. Harap berhati-hati di masa depan dan jangan menyinggung perasaan anak ini. Zhao Liang benar-benar tamat. Luo Xiu telah memberinya pelajaran sebagai peringatan bagi yang lain. Banyak orang membicarakannya, tetapi mereka harus mengakui kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu. Karena di istana bela diri, hanya orang dengan kekuatan yang besar yang mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Setelah meninggalkan kawasan Batu Hitam, Luo Xiu tidak kembali ke kediamannya, melainkan memasuki hutan bambu. Terdapat beberapa ruang terbuka di dekat hutan bambu. Setiap ruang terbuka terdapat tiang-tiang kayu yang ditancapkan ke dalamnya, tinggi dan pendek, panjang dan pendek. Jarak antar tiang kayu berbeda-beda dan terjalin rumit. Sebagian besar murid Balai Seni Bela Diri memilih tempat ini untuk melatih keterampilan tubuh mereka. Luo Xiu melompat dan mendarat di tiang kayu. Setiap tiang kayu memiliki jejak waktu. Setiap tahun, Istana Seni Bela Diri akan merekrut murid baru. Kelompok anak muda yang mendambakan seni bela diri tidak takut dengan kesulitan dan ada di dunia. Mereka akan berlatih bela diri dengan giat. Hanya dengan menanggung kesulitan seseorang dapat menjadi seorang master. Ketika Luo Xiu masih sangat muda, ayahnya mengatakan kebenaran ini kepadanya. Pada tahun ketika dia pertama kali memasuki Balai Seni Bela Diri, gurunya juga memberitahu semua orang hal ini di kelas pertamanya. Luo Xiu memvisualisasikan diagram vena kehidupan dan menganalisis keterampilan gerakan tingkat kedua bernama gerakan langkah inisi sembagi melangkah ke atas tiang. Tap, dengan ketukan jari kakinya, dia mengangkat sosoknya dan mendarat dari tiang kayu pendek ke tiang kayu tinggi. Sosoknya relatif lambat pada awalnya, dan dia perlu membiasakan diri dengan ritme gerakannya, tapi kemudian, dia menjadi semakin cepat dan semakin cepat. Bruk, tiba-tiba ia salah langkah. Karena jarak antar tiang kayu berbeda-beda, bila kecepatan lambat dapat dikontrol dengan akurat, namun bila kecepatan bertambah maka mudah terjadi kesalahan. Setelah jatuh dari tumpukan kayu, Luo Xiu melompat lagi dan melatih gerakannya lagi. Tanpa disadari, waktu berlalu seperti ini, dan ia tenggelam dalam latihan keterampilan tubuh dan hampir lupa waktu. Selain teknik kultivasi internal, ada 4 tingkatan bela diri dan keterampilan gerakan, yaitu permulaan, pertengahan, keutuhan, dan kesempurnaan. Seni bela diri tingkat 2 di alam sedang akan lebih kuat daripada seni bela diri tingkat ketiga di alam permulaan. Hal yang sama berlaku untuk alam lainnya. Oleh karena itu, kecuali mereka berada pada level yang sama, semakin tinggi seni bela diri, semakin besar kekuatannya. Dengan bantuan manik hidup dan mati, Luo Xiu berlatih tinju macan naga agung untuk mencapai tingkatan kelengkapan. Meskipun Zhao Liang telah berlatih 2 seni bela diri tingkat ketiga, tetapi penguasaannya bahkan tidak mendasar, jadi dia secara alami tidak mungkin menjadi lawannya. Dalam setengah bulan berikutnya, Luo Xiu tenggelam dalam latihan keras, berlatih seni bela diri dan keterampilan gerak di siang hari, dan berlatih kultivasi internal di kamarnya pada malam hari untuk meningkatkan kultivasinya. Selama periode ini, setiap murid yang akan mengikuti ujian penilaian tahunan bekerja keras untuk masa depan mereka. Zhang Hai tidak melakukan pergerakan apapun selama periode ini. Seseorang mengatakan bahwa baru-baru ini dia menghabiskan banyak uang untuk membeli pil energi dan berencana untuk menerobos ke pemurnian tubuh tingkat ke-8. Pagi ini, Luo Xiu terbangun dari kondisi kultivasinya, dan dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kultivasi dan kekuatannya terus meningkat, dan lawan-lawannya juga meningkat, dan kondisi latihan Zhang Hai lebih baik darinya. Latihan bela diri semakin lama semakin sulit, sehingga diperlukan benda-benda luar untuk membantu mempercepat latihannya, agar seseorang dapat menembus batas dalam jangka waktu yang terbatas. Dikatakan bahwa jika seseorang dapat mencapai alam bawaan dalam kultivasi seni bela diri, seseorang dapat melampaui batas manusia dan memiliki umur 300 tahun. Sebelum alam bawaan, bahkan seniman bela diri di alam lautan energi hanyalah manusia biasa yang lebih kuat dari orang biasa. Sepertinya saya harus berkembang lebih cepat. Saat waktu penilaian tahunan semakin dekat, Luo Xiu tidak hanya tidak memiliki kekhawatiran, tetapi bahkan lebih penuh semangat juang.
Latihan tinju macan naga terus meningkat, meskipun masih pada tingkatan kelengkapan, namun tidak jauh dari kesempurnaan. Namun gerakan langkah inci baru meningkat sedikit, jadi Luo Xiu menambah tingkat kesulitannya. Dia membuat beberapa duri yang ditutupi duri tajam dan menyebarkannya di area tumpukan kayu tempat dia melatih skill gerakannya. Dengan cara ini, jika dia salah langkah maka kamu akan terjatuh dan tercakar serta tertusuk duri. Tidak hanya itu, dia juga menipiskan setiap tiang kayu, memaksa dirinya melampaui batas. Latihan gilanya belakangan ini menarik perhatian banyak murid bela diri. Awalnya kabar datang dari siswa yang datang ke sini untuk melatih keterampilan gerakan di tempat. Sekelompok orang berkumpul tidak jauh dari situ untuk menyaksikan Luo Xiu berlatih gerakannya di atas tiang kayu yang menipis. Pakaiannya compang camping dan ada bekas luka di mana-mana. Pada duri di bawahnya juga terdapat noda darah dan paku di mana-mana. Bagian atas durinya berwarna hitam dan mengkilat. Apakah orang ini sudah gila? Tidak heran kekuatannya meningkat begitu cepat. Dia berlatih sangat keras, tetapi semua orang yang telah menyaksikan Luo Xiu berlatih seni bela diri sangat terkejut. Beberapa dari mereka juga datang dari berlatar belakang miskin, dan setelah melihat Luo Xiu, orang-orang ini terinspirasi dan mulai bekerja keras dan berlatih keras. Di tiang kayu, Luo Xiu telah berlatih gerakan inci hingga puncak alam sedang, dan selangkah lagi dari tingkat kelengkapan. Ia bergerak cepat di atas tumpukan kayu dengan mata tertutup, kadang berlari ke depan, kadang ke samping, dan kadang mundur dengan tajam. Gerakan tubuhnya tidak menentu, dan itu bukan latihan rutin. Jika seseorang berlatih bela diri dan keterampilan tubuh sesuai dengan rutinitas, walaupun dia sudah familiar dengannya, dia tetaplah seorang pemula. Hanya dengan memahami hakikat konsepsi seni dan menguasai poin-poin penting dia dapat memasuki ranah kesuksesan. Dan jika dia ingin mencapai kesuksesan besar atau bahkan kesempurnaan, dia tidak hanya membutuhkan kerja keras dan pencerahan, tetapi juga peluang. Terkadang, dengan sekilas inspirasi, mungkin seseorang dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendorong latihan bela dirinya melampaui batasnya dan mencapai level yang lebih tinggi. Tidak ada jalan pintas dalam berlatih bela diri, bakat dan kualifikasi itu penting, namun inti bela diri dan peluang sama pentingnya. Dulu, Luo Xiu bingung dan tidak tahu apa itu seni bela diri, tetapi sejak perpaduan mutiara hidup dan mati, Luo Xiu benar-benar berhasil dalam bela diri seni. Meski tingkat kultivasinya masih rendah, ia sudah memiliki jantung dari seni bela diri. Tingkat kelengkapan, di tiang kayu, sosok Luo Xiu tiba-tiba berhenti bergerak. Angin bergerak, awan bergerak, langit dan bumi bergerak, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dia tiba-tiba membuka matanya, senyuman muncul di bibirnya, melompat dan melayang menjauh, menghilang dari pandangan semua orang. Dia sangat cepat, mungkinkah keterampilan tubuhnya telah mencapai tingkat alam sedang? Ada orang yang mengatakan bahwa Luo Xiu memilih 3 seni bela diri tingkat kedua dari perpustakaan, yaitu teknik penempaan otot dan tulang tinju macan naga dan keterampilan gerakan inci. Tidak masalah tentang teknik penempaan otot dan tulang, tapi tinju macan naga agung dan keterampilan gerakan inci terkenal paling sulit untuk dilatih. Tidak diketahui berapa banyak orang yang telah mengambilnya, bahkan para pemula. Ini sangat sulit, apalagi kelengkapan. Sepertinya terakhir kali Luo Xiu dan Zhao Liang bertarung, tinju harimau naga, yang dia lakukan sebanding dengan seni bela diri tingkat ketiga di alam kelengkapan, yang menunjukkan bahwa tinju harimau naga miliknya pasti sukses. Orang-orang berdiskusi, semua orang berspekulasi tentang kekuatan Luo Xiu saat ini. Tinju harimau naga di alam kelengkapan mungkin mudah dipelajari bagi semua orang, tetapi keterampilan gerakan tubuh lebih sulit untuk dilatih daripada seni bela diri. Semua orang merasa bahwa Luo Xiu tidak mungkin telah mencapai tingkat kesempurnaan, dan paling banyak dia telah mencapai tingkat kelengkapan. Meskipun demikian, semua orang terkejut. Tinju harimau naga disempurnakan dalam langkah-langkah kecil. Bahkan dengan latihan tubuh tingkat kelima, kekuatan keseluruhan dapat bersaing dengan latihan tubuh tingkat ketujuh. Latihan fisik tingkat ketujuh sudah sebanding dengan master terbaik di kelas menengah. Anak ini benar-benar hebat, tetapi tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak mungkin untuk mengalahkan Zhang Hai, karena Zhang Hai akan meninggalkan pengasingan, dan kultivasinya pasti akan mencapai pelatihan tubuh tingkat ke-8 pada saat itu. Dia bisa memasuki ujian penilaian memasuki kelas senior di tahun ini. Setiap orang yang bisa memasuki kelas senior adalah elit balai seni bela diri. Zhao Liang dan Zhang Hai sama sekali tidak berada pada level yang sama. Keluarga Zhang juga merupakan kekuatan di kota Qingyun. Apa yang awalnya dipikirkan Luo Xiu bahwa dia akan melawan keluarga Zhang? Meskipun penampilan Luo Xiu baru-baru ini semakin tidak terduga setiap saat, tidak ada yang percaya bahwa dia dapat mengalahkan Zhang Hai yang berada di pelatihan tubuh tingkat ke-8 dengan semua keterampilan seni bela diri dan keterampilan tubuh yang sepenuhnya dicapai saat ini. Setelah melatih seni bela diri dan keterampilan jurusnya untuk mencapai tingkatan kelengkapan, Luo Xiu kembali ke kediamanannya. Peningkatan kultivasiku meningkat secara perlahan. Di dalam ruangan, Luo Xiu mengerutkan kening. Kultivasinya telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-5, tetapi dia tidak mampu menembus ke tingkat ke-6.
Latihan seni bela diri sulit dan harus dilakukan selangkah demi selangkah. Kesulitan dalam berlatih seni bela diri tidak sesederhana yang dibayangkan. Apalagi pada periode latihan keras baru-baru ini, Luo Xiu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Untuk mencapai kondisi kultivasi saya saat ini, saya harus menggunakan beberapa alat bantu untuk mempercepat peningkatan. Jika tidak, meskipun tingkat kultivasi dapat ditingkatkan, itu akan memakan waktu terlalu lama. Luo Xiu tidak pernah mengendur dalam pengembangan energi internal, tetapi hanya mengandalkan menjalankan latihan untuk menghembuskan vitalitas dunia. Energi internal tumbuh sangat lambat. Sarana yang paling umum untuk membantu pelatihan seni bela diri adalah pil dan formasi. Tapi Luo Xiu sangat paham tentang kondisinya. Ayahnya hanya mendapatkan 20 atau 30 tael setiap bulan, dan harga satu butir pil energi adalah ratusan atau bahkan ribuan tael perak. Luo Xiu tahu betul bahwa jika dia tidak memikirkan cara, dia tidak akan mampu menerobos ke alam lautan energi dan menjadi seniman bela diri sejati. Dan tidak diketahui berapa tahun atau bulan yang dibutuhkan. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Luo Xiu memicingkan matanya dan memikirkan sesuatu. Bersambung.